Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kepada kita semua, saudara-saudari, mahasiswa, mahasiswa saya, dimanapun berada. Hari ini kita akan masuk pada perkuliahan terkait dengan ilmu tauhid. Nah, berbicara tentang materi ini, ada hubungan antara pertemuan 1, 2, dan 3, dan yang selanjutnya. Pada hari ini kita akan bahas tentang sejarah perkembangan ilmu tauhid ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ilmu tauhid itu lahir di latar belakangnya oleh berbagai aspek. Misalnya yang pertama aspek politik, yang kedua aspek murni dari teologis ya. Jadi kita rujuk kembali terkait dengan ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan menggunakan dalil yang meyakinkan. Selain itu, ada pernyataan Ibnu Khaldun adalah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng. Adapun fase-fase pertumbuhan daripada ilmu tauhid ini ada yang pertama masa Rasul, di mana masa Rasul setiap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan akidah, agama dan sebagainya langsung dipertanyakan kepada Rasul sehingga dapat jawaban yang dapat memberikan keterangan terhadap Islam. Kemudian kita kenal lagi dengan masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada perkembangan Islam, tamu kepemimpinan Islam setelah Rasulullah wafat, maka dibawa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Dan ini ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Nanti kita akan bahas bagaimana kepemimpinannya pada masa Abu Bakar dan sebagainya. Ini hanya sekilas saja. Kemudian kalau kita mengenang masa pemerintahan Abu Bakar itu adalah hal yang pertama dilakukannya adalah menuntaskan orang-orang yang banyaknya murtad dan banyak enggan membayar zakat. Selanjutnya ada masa Bani Umayyah. Nah, ini kita akan kenal nanti. Kemudian masa Abbasiyah dan masa pasca Abbasiyah, inilah fase-fase pertumbuhan, perkembangan, pembelajaran terhadap ilmu tauhid. Nah, masa Rasul tadi adalah penetapan pokok akidah. Jadi sudah digelarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sementara kemudian yang selanjutnya pembentukan umat Islam. Bagaimana umat Islam itu berkembang dari Jazirah Arab ke wilayah lainnya sehingga harus melakukan ekspansi baik sistem pemerintahan maupun dalam pengembangan akidah. Makanya Rasul harus hijrah dari Makkah ke Madinah. Selanjutnya adalah tidak adanya penentangan yang berarti. Tadi saya sampaikan setiap persoalan itu langsung dipertanyakan kepada Rasul karena Rasul dapat menjawabnya baik secara lisan maupun takrirnya ya. Kemudian pertentangan tentang Rasul itu tidak ada juga. Selanjutnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin di mana awal daripada kehidupan itu hal yang dilakukan atau dialami adalah menghadapi musuh-musuh. Tadi saya sampaikan banyak orang-orang yang enggan membayar zakat, banyak orang-orang murtad, ya timbulnya nabi-nabi palsu ya yang mengatasnamakan karena mereka kecewa setelah Nabi wafat itu, oh Nabi wafat ya padahal Nabi itu adalah manusia biasa. Selanjutnya adalah mempertahankan kesatuan dan persatuan Islam. Ini ada hubungannya karena tadi umat Islam sudah tidak dipersatukan lagi oleh yang namanya Rasul, menganggap bahwa umat Islam itu sudah pecah-pecah. Maka timbullah ada nanti kelompok-kelompok ya. Kemudian adalah ada yang mengikuti tauhid murni warisan Rasul. Kemudian tekstualitas tanpa permasalahan. Jadi sebenarnya hadis yang ditinggalkan oleh Rasul melalui perkataan, perbuatan dan takdirnya itu masih belum dibukukan sehingga kita temukan buku-buku yang berhubungan dengan hadis-hadis Rasul itu. Jadi harus perlu dibukukan lagi. Selanjutnya adalah nanti pada masa Abbasiyah, ya masa Abbasiyah ini pencampur adukan tauhid dengan filsafat. Jadi sebenarnya perkembangan Islam itu nanti akan muncul pada masa Khalifah Abbasiyah ini pasca pemerintahan Abbasiyah di mana nanti akan munculnya perpustakaan yang megah yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk menuntut ilmu sehingga bahasa-bahasa atau buku-buku yang berbahasa asing itu dapat diterjemahkan di sini ya. Selanjutnya adalah
faktor internal yang mempengaruhi pasti-pastinya lah banyaknya ayat-ayat yang menyinggung keyakinan dan kepercayaan lainnya. Ayat tadi seolah-olah kontradiksi. Jadi perlu dalam penafsiran ayat Al-Quran itu ada secara umum, ada secara khusus. Oleh karenanya dalam memahami ilmu kalam perlulah kiranya untuk kita semua memperdalam ilmu-ilmu yang berhubungan dengan keislaman. Saya pikir itu saja. Nanti kita akan lakukan tanya jawab sehingga nanti dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.